Berlatar di wilayah pegunungan Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita berpakaian burqa bernama Uzma. Saat itu, ia dan dua orang pria bergegas pergi menuju kedutaan besar India di kota Islamabad, yang salah satu di antara pria tersebut ada suami Uzma bernama Tahir, ini orangnya, dan ada saudara Tahir yang bernama Basir, ini parasnya, yang setibanya di sana, mereka bertiga diperiksa terlebih dahulu oleh beberapa petugas hingga berhasil masuk. शायद खुलेगा भी नहीं आप वहां बैठिए Sambil menunggu panggilan masuk, Uzma melihat suaminya pergi bersama Basir. Ia pun langsung memanfaatkan momen itu dengan bergegas pergi menuju loket tempat perpanjangan visa, yang di sana Uzma dengan raut wajah ketakutan menunjukkan paspor miliknya yang berkependudukan warga negara India kepada petugas yang bernama Ayus, yang kemudian meminta pertolongan kepada Ayus untuk menyelamatkannya dari gangguan suami serta saudaranya, karena selama ini mereka telah mengurung dan menyiksanya, yang membuat Uzma sangat ketakutan. Mendengar hal tersebut, Ayus langsung mengizinkannya masuk ke dalam kantor gedung kedutaan India. Gate number 6. Dengan penuh ketakutan, Uzma terus berteriak meminta pertolongan ke beberapa petugas yang ada di dalam bangunan tersebut, di mana mereka malah mengira jika Uzma adalah seorang teroris karena memakai pakaian yang begitu tak biasa. Dan demi mencegah hal buruk terjadi, Uzma diperiksa oleh dua petugas wanita yang ada di sana. Di tengah proses pemeriksaan itulah Ayus datang dan mengatakan kepada semua petugas jika Uzma bukanlah seorang teroris, melainkan penduduk asli India yang diculik oleh salah satu warga Pakistan. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Ayus lantas menghampiri seniornya untuk meminta bantuan. Passport. Please. Just inform JP sir. Dan inilah senior yang dimaksud. Ia adalah seorang diplomat bernama Singh yang langsung datang dan menanyakan nama serta alasan Uzma bisa masuk ke dalam. Yang di sana, Uzma yang takut apabila dirinya dikeluarkan dan bertemu kembali dengan Tahir dan saudaranya terus memohon untuk mengizinkannya tetap berada di tempat yang aman. सर मैं बहुत मुश्किल से इंडियन एम्बेसी तक पहुंच पाई हूँ. Singh sendiri tentu tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, meskipun ia tahu jika mengamankan seseorang yang belum jelas identitasnya sangatlah beresiko tinggi. Tapi setelah melihat Uzma yang benar-benar ketakutan, ia memilih mengizinkannya tinggal di gedung untuk sementara waktu. Sebelum melakukan interogasi lebih lanjut, Singh meminta kepada Ayus untuk memeriksa keaslian paspor Uzma, dan ketika selesai, paspor yang dibawa Uzma memang asli. Sehingga untuk itu, Singh langsung menghampiri Uzma untuk diinterogasi. Singh langsung memberikan beberapa pertanyaan terkait bagaimana cara Uzma datang ke Pakistan dan lain sebagainya. Namun di setiap jawabannya Uzma berikan sangatlah tidak masuk akal, karena mana mungkin sebagai warga asing yang berkunjung ke negara lain bisa bebas berkeliaran tanpa adanya lembar imigrasi, yang hal itu membuat Singh curiga jika Uzma adalah seorang mata-mata. Impossible. Meskipun begitu, Singh tetap akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan meminta rekan wanitanya yang bernama Sehar untuk memeriksa kondisi tubuh Uzma yang katanya mendapat kekerasan dari Tahir. Yang di sana, Sehar sangat dibuat terkejut tatkala di punggung Uzma terdapat banyak sekali luka, bahkan di bagian kemahkotaannya ada bekas gigitan yang membuat Sehar sebagai wanita ikut merasakan rasa takut yang dialami oleh Uzma. Sehar yang tentunya tak akan membiarkan Uzma menahan rasa sakit dan rasa ketakutannya sendirian, langsung melaporkan semua penemuannya kepada Singh, di mana Singh sendiri langsung bergerak dengan menemui Menteri Luar Negeri atau kita sebut saja Pak Menteri. Setibanya di sana, Singh memberitahu maksud dan tujuannya datang ke sini, tapi sebelum itu Pak Menteri menghubungi asistennya terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. सफिया, आप जेपीजी से बाकी की डिटेल्स ले लें. Okay. Mendapat perintah tersebut, si asisten langsung menghubungi Direktur Jenderal ISI Pakistan bernama Malik untuk menanyakan tentang isu Uzma saat ini, di mana Malik yang bertugas untuk memeriksa setiap turis yang datang ke negaranya merasa bahwa Uzma tidak pernah datang ke sana untuk melapor kepada polisi atau membuat surat imigrasi. भी ग्रांट हुआ है. शक रहे कि उसका वापस जाना हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है Setelah mengetahui beberapa informasi, Pak Menteri kembali menghampiri Singh, yang di sana Singh meminta kepada Pak Menteri untuk tidak
sudah menautkan masalah ini dengan hukum karena kemungkinan besar jika beberapa masalah yang terjadi kepada Uzma saat ini sepertinya sudah direncanakan oleh Tahir. Oleh karena itu, Singh meminta kepada Pak Menteri untuk menangani kasus ini atas dasar kemanusiaan. Mendapat permintaan itu, Pak Menteri yang baik hati pun langsung menyetujuinya saat itu juga. Sab, I owe you one. You're welcome. Khuda Hafiz. आइए। Di tempat lain, saat ini Sehar membawa Uzma ke mes kantor kedutaan sebagai tempat peristirahatan sementara, di mana dengan tinggalnya Uzma di sana membuat salah satu pegawai kedutaan sangat takut sehingga ia meminta kepada Sehar untuk mengawasinya full 24 jam. इस लड़की की कड़ी निगरानी रखना खतरनाक हो सकती है। Di luar bangunan kedutaan India sendiri, Malik yang begitu berambisi memperpanjang masalah ini meminta kepada seseorang yang entah itu polisi atau hanya anak buah biasanya saja untuk terus mengawasi setiap pergerakan terutama informasi mengenai Uzma. Di sisi lain, pengawas kamera CCTV tergesa-gesa menemui Singh untuk memberitahukan jika Tahir dan Basir sudah tidak berada di luar kantor kedutaan India lagi. Si pengawas curiga jika Tahir dan Basir pasti disuruh melapor ke kepolisian oleh anggota ISI. Mendengar hal tersebut, Singh meminta si pengawas untuk menangani masalah ini. आपका उनको जाते हैं। Dan benar saja Tahir serta saudaranya kini berada di depan kantor kepolisian yang tak lama kemudian mereka berdua dihampiri sekelompok bersenjata yang datang sekedar menanyakan sedang apa di kantor polisi, dan di saat akan menjawab, Tahir malah dihubungi oleh sesepuh di desanya yang juga menanyakan hal sama seperti sekelompok bersenjata sebelumnya. Sehar sendiri saat ini memberikan sebuah baju ganti kepada Uzma, di mana ketika Uzma mengganti pakaiannya, Sehar mencoba menggeledah tas Uzma dan menemukan sebuah benda tajam. Mendapat penemuan tersebut, Sehar langsung memberikannya kepada Singh. Mendapat benda tajam dari tas Uzma, Singh memberikan dua kemungkinan jika benda tersebut akan Uzma gunakan untuk mengakhiri hidupnya atau hanya sekedar rekayasa agar semua petugas kedutaan India memperhatikannya. Singh yang berani menangani kasus ini lantas memanggil Ayus untuk mencurahkan isi hatinya. Di sana Singh mengaku jika sebenarnya dirinya takut kejadian di masa lalu terulang kembali yang mengakibatkan banyaknya korban hanya karena menyelamatkan satu orang. Akan tetapi ketakutan tersebut tak membuat Singh menyerah. Ia justru lebih bersemangat meski di pikirannya hanya ada ketakutan. फोन लिया बाहर सिक्योरिटी से उस्मा का। यस Singh yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang, lantas membuka ponsel Uzma yang waktu itu disimpan di loket keamanan untuk kemudian ia melihat foto kedekatan Uzma dengan putrinya yang penuh dengan kehangatan. Di tengah asiknya memandangi foto tersebut, Singh tiba-tiba dihubungi oleh Menteri Luar Negeri India bernama Sushma yang menanyakan terkait kondisi Uzma saat ini. Saat itu, Sushma meminta kepada Singh untuk tetap berhati-hati dan jangan bertindak gegabah karena masalah kali ini menyangkut dua negara yang apabila salah mengambil keputusan, maka akan terjadi sebuah peperangan. हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, कोई अप्रिय घटना घटी तो आप जानते हो क्या? Di waktu yang bersamaan, Tahir dan Basir meminta kepada polisi setempat untuk membantunya membawa kembali Uzma dari dalam kantor kedutaan India. Namun sayangnya, permintaan itu terpaksa polisi tolak. Bukan tak ingin melayani atau membantu warganya, namun karena prosedur yang berlaku, polisi Pakistan tidak boleh masuk meskipun hanya duduk di area gedung kedutaan India. Karena tak mendapat bantuan dari kepolisian, Tahir CS berencana akan melakukan kericuhan di gedung kedutaan, tapi sebelum hal itu terjadi, Tahir CS tiba-tiba dihampiri oleh Malik yang datang memberikan sebuah solusi agar pihak India bisa mengeluarkan Uzma. Mendapat jalan keluar, Tahir tentu langsung menyetujuinya. यहाँ से नहीं कहीं और से सुलझेगा आप। चलो। Solusi yang dimaksud tiada lain adalah sebuah video pengakuan pernikahan antara Tahir dan Uzma, dan dengan adanya video tersebut bahkan dijadikan sebuah berita hangat oleh beberapa platform berita yang membuat keadaan berubah menjadi sangat genting. Berita yang membahas pernikahan Uzma dan Tahir tidak hanya menghebohkan warga Pakistan karena ternyata berita tersebut sudah masuk ke India yang membuat Bu Sushma khawatir dengan para pegawai yang bekerja di kedutaan India yang berada di Pakistan karena takut sesuatu yang tak diinginkan terjadi. लेकिन
लड़की तो बोल सकती है। Demi mendinginkan isu yang semakin memanas, Singh meminta kepada Uzma untuk pergi ke pengadilan memberikan sebuah pengakuan yang nyata mengenai hubungan pernikahannya selama ini. Tapi karena Uzma trauma dan takut apabila bertemu dengan Tahir yang juga akan ada di pengadilan, tentu saja ia saat itu langsung menolaknya. नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। Berbagai cara telah Singh lakukan demi bisa membuat Uzma berubah pikiran. Namun sayangnya Uzma yang benar-benar takut dengan Tahir berencana untuk mengakhiri hidupnya apabila Singh bersikeras membawanya ke pengadilan, yang kemudian Uzma menceritakan kebenaran kepada Singh agar tahu betapa besar rasa takutnya yang selalu menghantui Uzma selama ini. सर आप जानते हैं क्या अभी मेरे पूछा तो था, कहा भी था। Selanjutnya kita akan dibawa ke beberapa bulan lalu atau entah mungkin beberapa tahun yang lalu. Pada waktu itu Uzma yang sangat membutuhkan pekerjaan pergi ke Malaysia, namun setibanya di sana ia malah terkena kesialan tatkala tas yang berisikan dompet, paspor dan lain-lain malah tertinggal di sebuah taksi. टैक्सी का नंबर याद है? मुझे थोड़ी ना पता था मैं अपना पर्स टैक्सी में छोड़ दूंगी जो उसका नंबर याद रखती। Di tengah kepanikan itu, seorang pria yang tiada lain adalah Tahir membawakan tas milik Uzma, dan dari situlah hubungan antara Uzma dan Tahir dimulai. Perasaan suka maupun duka mereka jalani bersama-sama hingga pada suatu hari Uzma yang sedang sama sekali tidak mempunyai uang malah mendapat kabar jika putrinya sedang sakit parah. घर से मेरी नूर के बारे में एक बुरी खबर मिली। Seperti pasangan kekasih konvensional pada umumnya, ketika Uzma mendapatkan masalah, Tahir datang membantunya sambil menyarankan untuk datang ke kampung halaman Tahir karena di sana ada sebuah pengobatan yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, Uzma harus datang ke Pakistan apabila ingin putrinya sembuh. तुम ऐसा करो, पाकिस्तान आ जाओ। यहाँ KPK में बहुत अच्छा इलाज है थैलेसीमिया का। Beberapa bulan kemudian, Uzma yang begitu mempercayai Tahir lantas nekat datang ke Pakistan seorang diri. Yang setibanya di bandara, Uzma langsung dijemput oleh Tahir yang langsung membawanya pergi ke area pegunungan Khyber Pakhtunkhwa, yang dikarenakan jalan di sana sangatlah amat jelek dan butut karena anggarannya malah masuk ke dalam saku. Lantas Uzma diberi sebuah obat anti mabuk agar tidak mual selama perjalanan. गोली लो। Dikarenakan pil tersebut mengandung beberapa persen zat obat tidur, membuat Uzma selama perjalanan tertidur pulas. Bahkan sampai di perumahan Tahir, Uzma seperti belum sadar 100%. उज़्मा, उज़्मा। Sampainya di rumah Tahir, Uzma seketika dibuat terkejut tatkala beberapa anak kecil memanggil Tahir dengan sebutan ayah. Tidak hanya itu, rumah tersebut ada banyak sekali wanita memakai pakaian burka yang langsung membawa Uzma ke dalam rumah dengan sangat kasar. Mendapat perlakuan buruk, Uzma tentu saja marah karena merasa jika selama ini Tahir telah membohonginya, di mana Uzma mencoba untuk pergi dari tempat yang sangat menyeramkan itu. Namun sayang, berkali-kali Uzma memohon kepada semua orang yang ada di rumah tersebut untuk mengizinkannya pergi. Mereka sama sekali tak menggubrisnya. Uzma yang mengenal Tahir sebagai pria lembut baik kini telah berubah drastis, yang bahkan berani melakukan kekerasan terhadap Uzma, di mana hal tersebut membuat Uzma semakin kesal. Tapi apalah daya, tangan tak sampai karena untuk sekedar keluar kamar saja mereka sama sekali tidak mengizinkannya. Hari demi hari telah Uzma lalui. Ia yang sudah begitu merindukan putri kecilnya kembali berusaha untuk kabur dari rumah yang menyeramkan itu. Namun ketika dirinya berhasil mencapai gerbang halaman rumah, gerbang tersebut malah terkunci dari luar, yang membuat usaha dan perjuangannya sia-sia saja. यहाँ कोई गाड़ी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कहीं जाना हो तो गाड़ी करनी पड़ती है। Tak lama setelah itu, Uzma dihampiri oleh seorang wanita yang entah siapa dia, istri Tahir atau hanya saudara perempuannya saja, yang meski begitu, wanita tersebut sepertinya mengerti akan perasaan yang dirasakan oleh Uzma saat ini. Terlihat dari bagaimana dia memperlakukan Uzma dengan membawanya pergi ke genteng dan menyuruhnya untuk menghubungi beberapa kerabat yang bisa menyelamatkannya dari tempat ini. Uzma yang mendapat dukungan penuh untuk kabur, lantas memanfaatkan momen itu untuk menghubungi saudara atau temannya yang sedang bekerja
bekerja di Malaysia. Di sana juga Uzma menceritakan semua kebenaran tentang Tahir. ये तो पहले से ही शादीशुदा है और इसके बच्चे हैं। इसने यहाँ जबरदस्ती मुझे बंद करके रखा। Entah apa yang merasuki Uzma, karena ketika dirinya dipaksa menikah dengan Tahir, Uzma sama sekali tidak menolaknya. Ia justru menyetujuinya, seolah-olah telah tersimpan suatu rencana yang sangat besar. Setelah akad dan resepsi pernikahan berlangsung, esok harinya Uzma mengajak Tahir untuk pergi ke kedutaan India dengan berpura-pura jika dirinya ingin meminta kado pernikahan kepada saudaranya yang saat ini sedang bekerja di kedutaan. Tahir yang sangat cengos dan mata duitan pun langsung menyetujuinya dan pergi ke kantor kedutaan saat itu juga. Itulah sedikit cerita awal mula Uzma bisa tinggal setelah mendapat siksaan dan lain sebagainya. Yang hal tersebut membuat Uzma terus diliputi dengan ketakutan yang tak kunjung mereda. Oleh karena itu, Uzma memohon kepada Singh untuk mengerti akan kondisinya saat ini karena dirinya tak bisa datang ke pengadilan melakukan pengakuan di hadapan hakim secara langsung. कोशिश करूंगा कि तुम्हें दोबारा ऐसा कभी महसूस ना हो। Melihat Uzma tak bisa berbuat apa-apa, Singh langsung menghubungi pengacara ternama di Pakistan untuk membantunya menyelesaikan masalah, di mana si pengacara langsung menyetujuinya meski ia tahu jika pekerjaan kali ini sangatlah berbahaya dan tidaklah mudah. शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं तो शादी के निजाम के खिलाफ हूँ। किसी की Meski sudah menyewa pengacara ternama, Singh tetap harus membuat laporan ke kantor polisi demi bisa menyelesaikan kasus ini. Oleh karena itu, Singh sengaja memanggil Tahir CS ke kantor kedutaan dengan tujuan agar Uzma tidak merasa takut apabila dirinya membuat laporan ke kantor polisi. Dengan sedikit keberanian, Uzma langsung pergi ke kantor polisi ditemani oleh beberapa petugas kedutaan serta pengacara yang siap untuk mengatasi kasusnya. क्या आप तो वापस इंडिया चले जाएंगे ना? हमारे पास तो बस यादें ही रह जानी है। Singkat cerita, proses pembuatan laporan akhirnya selesai, di mana dengan datangnya Uzma ke kantor polisi, membuat puluhan reporter berbondong-bondong mewawancarai Uzma karena ingin tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Uzma memberikan sedikit pernyataan bahwasannya dirinya merasa ditipu karena pria yang ia anggap lajang, baik hati, tidak sombong, ternyata sudah mempunyai istri serta anak, bahkan lebih parahnya telah berani melakukan kekerasan. मैं बस अपनी मर्जी से अपने मुल्क वापस जाना चाहती हूँ। Sementara Tahir sendiri kini masih berada di gedung kedutaan berharap bisa membawa Uzma pulang. Yang di tengah menunggunya itu, Singh datang bersama Sehar yang menyamar menjadi saudara Uzma. Hal itu Singh lakukan supaya Tahir tetap berada di kantor kedutaan selama Uzma pergi ke kepolisian. Tahir yang memang tidak tahu sosok saudaranya Uzma yang sebenarnya lantas mempercayai jika wanita yang ada di hadapannya memang saudaranya. Meskipun begitu, Tahir tetap saja bersikeras meminta kepada Singh untuk mengeluarkan Uzma dari kantor kedutaan. Saat itu Singh kembali membohongi Tahir dengan mengatakan jika dirinya akan berusaha membujuk Uzma. Oleh karena itu, Singh menyuruh Tahir untuk datang kembali hari Rabu mendatang. देखिए आप किसी से भी पता कर लीजिए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। Ketika Tahir akan pergi, beberapa reporter datang menyebutkan jika Uzma telah memberikan pernyataan, di mana hal tersebut membuat Tahir sangat kesal karena dirinya berhasil diperdaya oleh janji palsu Singh. Situasi kali ini semakin menegangkan, membuat Susma khawatir dan langsung menghubungi Singh untuk tetap berhati-hati, di mana Singh sendiri mengatakan jika dirinya akan selalu berhati-hati menangani kasus ini. Demi menyelamatkan citra kedutaan India yang sudah dicap buruk oleh warga Pakistan, Singh menghampiri Uzma dan memintanya untuk memberanikan diri berada di depan reporter dan kembali membuat pernyataan mengenai kebenarannya. Namun sayang, Uzma kembali memilih bungkam karena dibutakan oleh rasa takut. मरना बेहतर है। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। Malam harinya, ketika Singh hendak tertidur, tiba-tiba dirinya dihubungi oleh Ayus yang memberitahu jika ada seorang informan yang ingin berbicara hal penting dengan Singh. Mendengar hal tersebut, ia meminta kepada Ayus untuk menyambungkannya dengan informan tersebut. Sure sir, connecting now. Setelah terhubung, informan tersebut mengatakan jika Tahir sedang mengajukan petisi hukum dan demi meyakinkan Singh, informan itu meminta nomor WA untuk mengirimkan beberapa berkas penting. Mendapat sesuatu yang mengejutkan itu, Singh langsung menghubungi pengacaranya dan menceritakan semua yang terjadi. Si pengacara juga menyebutkan jika masalah ini bukanlah sesuatu yang sulit. Oleh karena itu, si pengacara juga akan membuat petisi esok hari. 2 बजे तक खुली रहेगी। जितनी जल्दी हो सके बता दूंगा आपको।
Setelah mengajukan petisi hukum dari pihak Uzma, hari itu juga langsung diadakan sidang. Namun karena sidang tersebut harus dihadiri oleh orang yang bersangkutan, hakim memutuskan untuk membawa Uzma karena dirinya ingin mendengarkan pernyataan langsung dari orang yang bersangkutan. अगली हेयरिंग में कोर्ट दोनों साइड्स लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये बात उस्मा अहमद के मुंह से सुनी जाए. Kedatangan Uzma ke pengadilan menjadi suatu hal yang sangat mustahil. Oleh karena itu, Singh harus memutar otak mencari cara supaya Uzma bisa datang ke pengadilan. Dan demi mengumpulkan keberanian Uzma, lantas Singh juga menceritakan bagaimana dia mengatasi rasa takutnya di masa lalu. पहले मैं कंजर्वेटिवली चला, अपना नेटवर्क नहीं बनाया. Waktu dulu, Singh yang bertugas di Afghanistan tidak sengaja mengalami sesuatu yang buruk, bahkan membuatnya trauma hingga sekarang, di mana ledakan yang terjadi yang menewaskan puluhan manusia, di antaranya ada seorang anak perempuan yang menjadi korban hingga membuatnya tewas dengan tragis. Sejak saat itu, Singh terus dibayangi dengan ketakutan akan hal tersebut. Meski dirinya terus dihantui rasa takut, namun Singh terus mencoba memberanikan diri menjalani kehidupannya seperti biasa. Maka dari itu, Singh sangat yakin jika Uzma mampu melawan rasa takut tersebut. जाने से मना कर सकती हो, लेकिन फिर शायद घर ना जा पाऊं. Setelah mendapat sedikit keberanian, Uzma memutuskan untuk datang ke pengadilan dengan dua wanita berpakaian burka yang sama persis dengan Uzma, di mana hal itu ia lakukan agar bisa mengelabui Tahir yang kemungkinan akan melakukan penyerangan di tengah jalan. Dan benar saja seperti dugaan, karena ketika di pertigaan lampu merah, Tahir CS datang langsung dan melakukan penyerangan terhadap mobil yang Singh tumpangi tanpa sadar jika Uzma berada di dalam mobil belakang. Yang di tengah penyerangan itu, Tahir CS langsung pergi setelah mendapat kabar jika sebentar lagi sidang akan dimulai. Setibanya di pengadilan, masalah kembali terjadi tatkala keberanian Uzma seketika menghilang, dan demi melancarkan sidang, Singh terus memikirkan cara supaya keberanian Uzma kembali datang. Yang di tengah berpikirnya itu, Singh dihubungi Bu Susma yang memintanya untuk memberikan ponselnya kepada Uzma. हेलो. Di sana Bu Susma tidak berbicara layaknya seperti seorang menteri, ia justru berbicara dari hati ke hati yang paling dalam, layaknya seorang ibu yang menyemangati putrinya sendiri agar berani dalam mengatasi masalah, di mana dengan adanya semangat serta dukungan itu, keberanian Uzma datang kembali yang membuatnya berani untuk berdiri di hadapan hakim. जो सच है वो निडर होके बोलो. जी जी. Dengan penuh keberanian, Uzma masuk ke ruang pengadilan. Namun anehnya, rasa takut itu kembali muncul setelah melihat Tahir serta keluarganya berada di ruangan yang sama. Dan dengan ketakutan yang dialami Uzma, membuatnya tak mampu untuk memberikan banyak pertanyaan. Hakim tentunya mengerti akan kondisi yang dirasakan Uzma saat ini, sehingga memperbolehkan Uzma untuk pergi ke India hari itu juga dengan pengawalan super ketat yang meskipun Pak Hakim keluar dari aturan hukum yang berlaku, tak membuatnya merasa bimbang mengambil keputusan karena rasa kemanusiaan telah tertanam pada diri Pak Hakim yang menjadikannya sangat yakin jika aturan hukum yang dibuat manusia bukanlah segalanya. जनाब, आप उसको ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? नहीं हो सकता. आप गलत कर रहे हैं जनाब. Malam itu juga, Singh melakukan perjalanan menuju perbatasan antara India dan Pakistan dengan dikawal oleh petugas kepolisian, yang meskipun pengawalan tersebut dilakukan secara bergantian, perjalanan tetap lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Setelah perjalanan sangat jauh, akhirnya Singh berada di dekat wilayah perbatasan. Namun apa yang ditakutkan malah terjadi tatkala Tahir CS datang dan langsung melancarkan penyerangan, di mana Singh lantas langsung mengambil alih kemudi. Di tengah aksi kejar-kejaran yang terjadi, Singh berhasil membuat kendaraan yang Tahir CS tumpangi terjun ke persawahan, yang kemudian Singh langsung melanjutkan perjalanannya hingga tibalah di perbatasan negara.
Kepulangan Uzma ke India dengan kondisi selamat membuatnya diundang ke sebuah konferensi pers yang di sana Uzma tak henti-hentinya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada jajaran pemerintahan dari dua negara, khususnya terhadap Singh karena telah bekerja keras untuk keselamatan hidupnya. Tamat ending yang sangat mengsing-singkan. Perlu kalian ketahui, jika film ini terinspirasi oleh kisah nyata, oleh karena itu, apabila ada kesalahan atau ada kata yang tidak tepat, mohon untuk dimaklumi. Karena sejatinya, manusia tak pernah luput dari kesalahan. Dan ingat, ini hanyalah sebuah film. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, nyawa manusia lebih jauh berharga daripada politik. Diplomasi bukan hanya soal negosiasi, tapi juga keberanian untuk menyelamatkan. Kisah Uzma mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati dalam menaruh kepercayaan kepada orang asing, sekaligus mengajarkan kita pentingnya hukum dan keadilan. Dan yang terpenting, seorang pemimpin sejati adalah yang hadir di saat rakyatnya membutuhkan. Adios, Karunggoni, Baju Fir'aun.